Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa teknikal mingguan. Dan pada kesempatan ini kita seperti biasa akan melihat bagaimana prospek pergerakan bagi GBP USD dan emas. Kita akan melakukan pengecekan indikator teknikal yang dari situ indikator-indikator tersebut akan menjadi sebuah kesimpulan seperti apa dan bagaimana skenario pergerakan satu minggu ke depan bagi GBP USD dan emas. Dan kita akan memulai dengan melihat kondisi terakhir terkini dari GBP USD ya, atau pound sterling dolar ya, yang pada layar ini terlihat bahwa saya menggunakan time frame monthly ya, time frame bulanan untuk melihat pergerakan secara bulanan ya, prospek secara bulanan. Kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5 candle yang terakhir adalah candle hitam ya. Jadi 5 bulan terakhir ini GBP USD ditutup turun setiap bulannya. Terlebih posisi candle yang terakhir ya, candle di bulan ini ya, itu juga penutupannya juga closing down ya. Jadi di closing, ditutup dalam keadaan juga turun. Dan besaran body ya, besaran tubuh setiap candle adalah tampaknya setiap bulannya, kalau kita perhatikan dari candle yang pertama, kedua, ketiga, keempat hingga kelima yang terakhir ini, tampaknya semakin memburuk ya. Candlenya, candle hitam, candle turun, tetapi semakin menurun ya, semakin besar ya jarak body candle itu sendiri. Artinya untuk secara bulanan saya menyimpulkan bahwa pound sterling ini masih turun. Berlanjut ke berikutnya di time frame weekly ya. Time frame weekly ini kurang lebih masih mirip-mirip lah ya dengan time frame monthly ya. Artinya time frame mingguan ini mirip-mirip lah ya dengan time frame bulanan dalam hal pergerakan candle ya. Ada 1, 2, 3, 4 buah candle hitam ya. Jadi sudah 4 minggu terakhir ini ya, 4 minggu terakhir ini setiap minggunya GBP USD ditutup turun. Artinya GBP nya semakin melemah ya. Dan menjadi perhatian juga posisi body ya, tubuh candle ini juga semakin membesar ya. Artinya membesar turun ya. Dan hampir full body malah ya. Dan ini adalah di minggu yang terkini, yang terakhir ya, penutupan yang kemarin. Jadi kesimpulannya time frame weekly masih turun. Berlanjut yang terakhir ya dalam aksi harga ya, kita berada pada time frame daily saat ini. Nah, time frame daily-nya mendingan, jadi tidak seperti monthly yang disimpulkan turun, kemudian weekly disimpulkan turun. Nah, di daily-nya ini juga majority sebenarnya masih turun, tetapi
sudah ada 2 buah candle putih atau candle yang naik lah. Nah, kalau kita perhatikan tadi ya, baik monthly, weekly, dan daily semuanya masih tren turun ya. Secara tren masih turun ya. Dan secara candle yang last candle terakhir, monthly turun, weekly turun, dan daily up atau naik ya, seperti itu. Jadi saya bisa sampaikan ada tanda-tanda market akan berusaha untuk mencoba naik ya, meskipun kenaikannya itu terbatas kalau melihat dari gerakan di time frame daily bagi GBP USD. Melanjutkan ke bagian trend line ya, jadi multi trend line lah ini ya. Jadi saya menggunakan banyak trend line, dan di multi trend line ini ya, penggunaan banyak trend line ini terlihat bahwa GBP USD bergerak dalam sebuah lorong penurunan ya, channel penurunan ya, antara garis trend line berwarna ungu dan merah. Jadi ini adalah, kalau kita perhatikan kemiringannya, ini jelas adalah kemiringan menuju ke bawah ya, itu. Jadi secara trend line saya simpulkan di daily-nya bagi GBP USD ini masih tren turun ya. Jadi secara tren masih tren turun bagi GBP USD. Berlanjut lagi ke bagian Fibonacci ya. Jadi kalau dari Fibonacci-nya sendiri, nah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk time frame daily ya, karena ini time frame daily, kita lihat juga di Fibo-nya juga time frame daily, ada usaha untuk berusaha naik bagi si GBP USD. Ini kita lihat Fibo-nya di angka 0 ya, jaraknya cukup pendek ya, jadi 1.21 lah ya. Jadi bagi ya trader ya yang ingin melakukan posisi buy, stop loss-nya kecil ya. Kenapa? Stop loss-nya bisa di angka 0-nya Fibo ya. Jadi saya mencoba memahami pemikiran trader kapan buy-nya ya. Jadi bagi yang ingin melakukan buy GBP USD ya, meskipun biasnya secara overall masih turun, tapi bagi trader yang masih ingin ya, apakah ini turun terus ya, apakah masih turun lagi dan turun lagi, kapan reboundnya, kapan ada usaha untuk naiknya. Nah, kita lihat ada 2 buah candle yang sedang berusaha untuk naik nih, 2 buah candle terakhir di daily. Dan kalau ingin melakukan buy ya, posisi buy ya, artinya SL-nya terbatas ya, SL-nya itu cukup kecil ya, di 0 Fibonacci, tetapi prospek TP-nya cukup besar di 0,23 Fibonacci ini ya. Jadi bagi yang ingin melakukan trade dengan risk minimal, bisa memasang SL-nya di 0 dengan reward ya yang cukup besar, maka TP-nya bisa dipasang di 0,23. Tentu Anda sebaiknya, para sahabat trader semua, melakukan juga posisi trailing stop ya, memindahkan SL ke posisi saat BEP dan saat plus ya, secara risk reward 1:1 atau 2, 3 dan seterusnya. Dan yang berlanjut ke teknikal ya, ke teknikal indikator. Nah, MACD masih berada dalam teritori negatif, artinya MACD satu suara ya, satu kesepahaman dengan price action, sepaham dengan trend line ya. Nah, MACD masih berada dalam teritori negatif, artinya trennya masih turun. Nah, kemudian untuk RSI tampaknya masih terjebak ya, terjebak untuk dalam waktu hampir 2 minggu nih ya, 2 minggu lebih lah ya, 2 minggu lebih RSI terjebak di bawah garis 0. Jadi para trader yang sering melakukan trade saat RSI masuk garis 30 ya, di bawah garis 30 maksud saya, di bawah garis 30 RSI maka buy. Nah, itu harus dikoreksi
Karena melakukan buy di RSI adalah saat dia keluar dari bawah ya, di bawah garis 30, kemudian dia naik di atas garis 30 baru melakukan entry. Itu yang benar. Nah, kemudian untuk stokastik tampaknya juga cukup lama, 1 minggu ini terjebak di bawah area 20. Nah, ini sudah terjadi cross ya, cross di stokastik ya, sehingga ada tanda-tanda untuk mencoba naik lah ya. Nah, yang terakhir adalah di bagian ATR-nya. Untuk ATR sendiri, ATR-nya mulai menurun ini ya. Tetapi overall market masih banyak pelaku pasar yang masih melakukan trade di GBP USD ya, karena ATR-nya tinggi ya. Untuk ATR-nya sendiri kalau kita lihat average pergerakan GBP ini kurang lebih di 100 pip lah, kurang lebih hariannya ya, average rata-rata selama 14 hari terakhir ini GBP high low-nya itu sekitar 100 pip ya. Jadi 100 pip itu cukup lumayan ya, artinya tentu wajib memasang SL ya, memasang SL dan TP seperti itu. Jadi apa kesimpulan akhirnya? Kesimpulan akhirnya saya sampaikan bahwa GBP USD ini masih tren turun ya. Dalam jangka pendeknya bagi trader yang mengharapkan melakukan posisi buy ya, bisa melakukan buy dengan SL di Fibonacci 0 ya, dengan TP di bagian Fibonacci 0,23 ya, dengan melakukan juga strategi trailing stop saat BEP dan saat plus risk rewardnya 1:1, 1:2 dan seterusnya ya. Karena bagi yang melakukan buy ada dukungan dari stokastik, tapi bagi yang masih ingin melakukan posisi sell ya, jelas semuanya indikator mendukung untuk GBP USD masih melanjutkan penurunan. Berikutnya adalah di bagian emas ya, gold XAU lah ya. XAU ini 2 buah candle terakhir di monthly jelas masih kondisi turun ya. Dan kita perhatikan candle 1, candle 2, candle yang terakhir ini, candle yang kedua ini bodinya 2 kali daripada candle yang sebelumnya. Nah, ini artinya tekanannya minat pasar ini memang ingin menjatuhkan emas ya, dalam skala level bulanan ya, 1 bulan ke depan lah seperti itu ya. Dan di weekly-nya ya, dukungan bagi emas untuk turun itu malah terlihat dari gerakan candle di 1, 2, 3, 4 candle terakhir ya. Jadi selama 4 minggu terakhir ini emas ini selalu dibawa turun dan lebih turun. Dan posisi candle yang terakhir seminggu kemarin yang kemarin ya, seminggu yang lalu ini jelas banyak yang melepas emas atau menjual emas ya. Nah, tentu ini bisa kita simpulkan yaitu monthly tetap biasnya adalah emas turun. Kemudian weekly ya, arahnya ya, arah monthly turun, kemudian arah weekly juga turun ya. Seperti itu. Nah, terakhir di bagian daily ya. Nah, untuk bagian daily jelas ini ya, jelas sekali bahwa emas dalam tren turun ya ini. Dan kita perhatikan bagaimana dominasi candle hitam yang begitu banyaknya ya, sementara candle putihnya itu sedikit. Candle putihnya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, berbanding dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 candle turun ya. Jelas kalah ya, sudah 2 kali lipat ya. Yang mengharapkan turun bear itu 2 kali lipatnya bull, seperti itu ya. Dan sekali bear langsung candle gede, bodinya gede, shadownya juga panjang. Nah, itu ya. Jadi secara price action saya menyimpulkan bahwa gold ini baik monthly, weekly, daily trennya masih turun, dan didukung dengan posisi candle-candle yang terakhir itu juga masih turun bagi emas. Nah, ini melanjutkan kepada bagian trend line ya, multi trend line ya. Emas sekarang bergerak di bawah garis biru dan di bawah garis ungu. Nah, ini artinya emas ya, kalau kita lihat dia bergeraknya ke bawah ya, di bawah garis ungu lah, di bawah garis ungu trend line yang saya tarik dari sini sampai sini. Maka emas arahnya masih menuju penurunan ya.
dari sudut pandang trend line ya. Nah, ini artinya dari yang analisa candle tadi price actionnya monthly, weekly, daily turun, dan daily-nya trend line juga emas masih turun ya. Melanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu di bagian Fibonacci. Nah, ini di bagian Fibonacci. Kalau tadi ya di GBP USD ya, itu kan saya sampaikan bagi trader yang ingin melakukan buy ya, karena ada 2 buah candle ya tadi di GBP USD, bagi melakukan buy. Kenapa? Karena ada 2 buah candle yang naik. Maka kalau buy, SL-nya terbatas di Fibo 0-nya. Nah, di line di sini ini candlenya belum ada yang putih ya. Candlenya hitam dan ini doji juga seperti itu. Nah, artinya bagaimana? Kalau orang melakukan buy, trader melakukan buy di sini berarti spekulatif buy ya, spekulatif ya. Namun spekulatifnya itu ya, buy-nya itu terbatas resikonya. Resikonya terbatas di Fibo 0 ini ya. Sementara rewardnya juga lagi-lagi di 0,23 cukup besar. Nah, jadi kalau trader itu melakukan suatu spekulasi ya, inilah yang namanya spekulasi trading ya. Kalau bagian ini ya, tidak ada yang menunjukkan bahwa emas itu akan naik di bagian ini. Tetapi kalau secara risknya terbatas kecil ya, di angka 0 Fibo. Jadi kalau terjadi satu tindakan spekulatif buy, maka risikonya terbatas jelas dari gambar Fibo ini. Tapi potensi rewardnya jelas besar. Itu. Nah, jadi kalau dari sini, dari secara Fibo masih tren turun juga ya, saya simpulkan seperti itu. Lantas yang bagian indikator ya, bagian terakhir indikator di daily. MACD pastinya masih tren turun. MACD-nya di bawah garis 0, MACD-nya negatif ya. RSI pastinya masih negatif, dia di bawah garis 0, baris 30 maksud saya. Stokastik di sini juga jelas menurut data bahwa dia di bawah garis 20. Artinya MACD turun, RSI turun, stokastik turun ya. Dan harga juga tren turun seperti itu ya. Jadi ini artinya indikator teknikal sama-sama satu suara, seragam ya, bahwa emas masih akan melanjutkan penurunan. Nah, kemudian di bagian ATR ya, di ATR-nya ini sebenarnya masih tinggi ya. Meskipun di sini kita lihat ATR-nya mulai koreksi, mulai turun. Nah, emas ini sendiri 14 hari terakhir ini kurang lebih ya bergerak sekitar $25 ya. Atas bawahnya high dan low-nya ini $25 ya. Jadi cukup besar, cukup ngeri lah ya, artinya memasang SL-nya harus ketat, tapi sekali dapat rewardnya ya $25 high low, kenaikannya itu range high low-nya itu adalah cukup besar untuk rewardnya ya. Nah, akhirnya kesimpulan terakhir apa dari emas ya? Emas ini biasnya dari price action, dari trend line, dari Fibonacci, dan dari indikator, semuanya berdasarkan data teknikal yang kita lihat bersama adalah arah emas masih turun seperti itu. Nah, prospek bagi yang ingin mencoba melakukan buy, maka SL dipasang di level 0 Fibonya, dan TP-nya bisa dipasang di bagian 0,23-nya dengan melakukan juga tambahan strategi, yaitu strategi trailing, memindahkan SL ke BEP-nya dan memindahkan lagi setiap terjadi plus reward 1:1, 1:2, dan seterusnya seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan baiklah, saya akhiri acara analisa teknikal mingguan. Tetap menjaga protokol dan disiplin trading ya. Lakukan cek recheck indikator ya. Lakukan posisi pemasangan entry yang sesuai pengamatan dari indikator-indikator yang ada. Begitu juga level SL dan TP-nya sesuai data indikator yang ada.
Tetap jaga kesehatan dan tetap sukses dan profit selalu. Terima kasih.